Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa az-zamana wal makan wal insa wal jan wa anzala al-Qur'an wa faddala min al-azminati min shuhur as-sanah shahr Ramadan wa faddala min al-amkinati wal mudun Makkah wal Madinah والشام ومن البلدان الشام ومن البشر الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة جبريل الأمين. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, segala puji untuknya semata. Dia yang telah menciptakan alam semesta ini. Dia yang menciptakan zaman, waktu, wal makan dan tempat. Dia yang menciptakan jin dan manusia dan jin. Dia yang melebihkan satu bulan dari bulan yang lainnya seperti bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Dia pula Allah yang melebihkan satu kota dari kota-kota yang lainnya seperti Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Dialah Allah yang memberikan keutamaan kepada satu negeri dari negeri-negeri lainnya seperti negeri Syam. Dan dialah Allah yang telah melebihkan satu malaikat dari malaikat yang lainnya seperti Jibril al-Amin. Dan dia pula yang memberikan keistimewaan dan kelebihan kepada para nabi dan mursalin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam semoga senantiasa diucapkan dan disampaikan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, yang syariatnya, petunjuknya menjadi pegangan manusia umat hingga akhir zaman. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini. Sebagaimana yang Anda ketahui, kita berkumpul untuk membicarakan sebuah negeri dan tentang saudara-saudara kita yang ada di sana. Namun sebelum kita berbicara panjang lebar, khususnya di bagian saya, kita berbicara tentang keutamaan negeri Syam. Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudari semuanya, kita datang kemari bukan sekedar untuk duduk mendengarkan ceramah dan kajian, tapi kita juga datang kemari untuk menggalang dana, membantu saudara-saudari kita di sana. Maka jangan lupa siapkan infak terbaik Anda. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan, menyumbangkan apa yang kalian cintai. Dan jangan sampai kita mengaku mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kelak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum berkata bahwa mereka tidak ada meninggalkan generasi penerus mereka. Ingat perkataan salah seorang tabi'in ketika dia merasa malas beribadah, ketika dia merasa semangatnya lemah untuk menjalankan ketaatan, kemudian dia berkata pada diri, memotivasi, membakar semangat diri. Apakah engkau ingin para sahabat Nabi mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan generasi laki-laki para pria sejati? Demi Allah, saya akan berdesak-desakan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu surga. Maksudnya, dia tidak mau kalah. Dia ingin bersama-sama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nah, mari wahai saudaraku-saudariku yang mengaku mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalah untuk berinfak, bersedekah, menyumbang untuk Islam, untuk kaum muslimin yang membutuhkan. Hari ini kita akan kumpulkan infak kita untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan di negeri Syam.
Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar negeri Syam, tapi barangkali sedikit di antara kita yang tahu apa itu makna Syam. Kalau saya tanya, barangkali banyak yang tidak tahu. Apa sebenarnya makna Syam? Maka perlu juga kita tahu. Apa itu makna Syam? Lalu mana saja negeri Syam itu? Apa keutamaannya sehingga semakin membuat kita cinta ke negeri tersebut dan saudara-saudari kita di sana yang sedang dirundung musibah, diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuh Allah, kaum Syiah Nusairiyah dan juga orang kafir. Kita mulai dari makna Asy-Syam. Kalimat Syam di dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, dengan dua bentuk, Sya'mun dan Syamun. Sya'mun dan Syamun. Tapi masyhurnya disebut dengan Syam. Dalam asal katanya, para ulama seperti Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan, Syam juga diambil dari bahasa Suryaniyah. Karena negeri Syam ini sudah lama termasuk salah satu kota tua negeri Syam, khususnya Damaskus, termasuk kota tua di dunia. Dalam bahasa Suryaniyah, Syam atau Syamun berarti at-tayyib, baik, yang baik. Karena negeri tersebut negeri yang baik dan subur. Kemudian di dalam bahasa Arab, asal kata Syam atau Syamun ini bukan Syumun. Kalau Syumun itu tidak bagus artinya. Syam atau Syamun ini maknanya sesuatu yang mudah, menggembirakan. Karena orang Syam juga dikenal ramah, orangnya terbuka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagian lagi ada ulama yang menjelaskan penamaan Syam ini juga dinisbatkan kepada putra Nabi Nuh, Sam bin Nuh alaihi salam. Karena menurut sebagian ulama, Sam bin Nuh adalah orang yang pertama tinggal di tempat tersebut. Lalu lidah orang Ajam ketika mengucapkan Sam memelesetkannya menjadi Syam. Lalu terkenallah kata tersebut. Ini dia makna Syam. Dan negeri Syam negeri yang luas. Mulai dari tepian Sungai Efrat di Irak sana sampai berbatasan dengan Mesir. Kemudian dari sebelah utara Arab Saudi, pegunungan Taif, sampai ke tepian laut Mediterania. Ini semuanya mencakup negeri Syam yang sekarang kita kenal dengan beberapa negara seperti Urdun atau Yordan, kemudian Suriah, Lebanon, Palestina pasti termasuk. Nah, ini semuanya termasuk dalam kawasan negeri Syam. Dan negeri Syam ini salah satu kota atau negeri yang disebutkan keberkahannya di dalam Al-Quran dan Hadis. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 5 tempat tentang kebaikan dan keberkahan negeri Syam ini. Yang pertama di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj dari Mekah ke negeri Syam, kemudian dari sana diangkat ke langit. Allah berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallazi, maha suci Allah yang asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram, tempat terbaik di bumi. Di sana adalah kaum muslimin. Yang kedua, ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Kiblat pertama kaum muslimin, Masjidil Aqsa di Palestina yang merupakan bagian dari negeri Syam.
alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya sekelilingnya. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan tentang keberkahan negeri Syam. Dan perlu diingat wahai saudara-saudariku, keberkahan negeri Syam, keberkahan satu negeri yang disebutkan oleh Allah bukan berarti individualnya, personal orang-orang yang di sana lebih baik dari tempat yang lain. Tidak. Bisa jadi orang yang tinggal di sana lebih buruk kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti penguasa yang berkuasa sekarang di sana orang Syiah, mereka adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menampakkan keimanan tetapi wabatinuhum fihi kufur wa nifaq, tetapi batin mereka penuh dengan kekafiran dan nifaq yang lebih berbahaya daripada orang kafir. Syekhul Islam di dalam Majmu' Fatawa. Mereka tinggal di negeri Syam. Jadi ketika kita menjelaskan keutamaan dan keberkahan negeri Syam, itu maksudnya negeri Syam dan orang-orang yang beriman di sana. Ayat yang mulia ini di surah Al-Isra menjelaskan tentang kebaikan dan keberkahan negeri Syam tersebut. Dan keberkahan negeri Syam ini banyak sekali. Secara umum ada dua, keberkahan diniyah dan keberkahan duniawiyah. Keberkahan diniyah jelas. Dari sana banyak diutus para nabi dan rasul. Tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, negeri yang Allah wariskan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memasukinya. Dan juga tempat para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ini keberkahan agama. Dan nanti dari hadis-hadis yang akan saya sampaikan juga akan semakin jelas bagi kita keberkahan agama yang ada di sana. Ada keberkahan duniawi. Di Syam khususnya Suria itu menjadi tujuan pertama penjajah Eropa Barat. Ketika Prancis ingin menjajah negeri Arab, yang pertama mereka kuasai adalah Suria karena kekayaannya, sumber-sumber minyaknya, dan juga karena mereka tahu Rasulullah SAW pernah berkata, "Idza fasada ahlus Syam la khaira fikum." Apabila ahlus Syam telah rusak, tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Mereka ingin merusak negeri tersebut. Oleh karena itu, mereka pindah orang Syam. Mereka lindungi, mereka jaga. Mereka tidak ingin keimanan, kebaikan tumbuh di sana. Mereka ingin merusak negeri Syam tersebut karena benteng keimanan kaum muslimin di akhir zaman ketika terjadi fitnah ada di sana. Ayat yang pertama tadi tentang keutamaan negeri Syam ada di surat Al-Isra. Ayat yang kedua, ayat-ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di surat Al-Anbiya ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim dan Lut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Lut, Allah selamatkan Lut dan Ibrahim alaihi wassalam ke negeri Syam. Wa najaynahum wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim serta Lut alaihi wassalam, kami selamatkan mereka ke bumi, ke negeri yang kami berkahi padanya untuk dunia. Ini ayat kedua tentang keutamaan negeri Syam. Berkah itu kebaikan yang berkembang dan berkesinambungan yang Allah limpahkan ke negeri tersebut dan penduduknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga masih di surah Al-Anbiya ayat 81. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan kerajaan Sulaiman alaihissalam ada di Syam. Kerajaan Nabi Sulaiman ada di Syam. Bukan di Jawa Tengah. Ada sebagian penulis buat katanya Sulaiman itu Nabi Sulaiman alaihissalam di Jawa Tengah. Ini orang yang paling bodoh yang nulisnya. Orang yang bermimpi. Ada sebuah tulisan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li Sulaiman ar-rih wa li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin." Dan Sulaiman itu memiliki angin yang bertiup dengan perintahnya yang membawanya ke negeri yang kami berkahi padanya.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan wa ma'lum, dan maklum bahwasanya kerajaan Sulaiman itu ada di Syam. Kerajaan Sulaiman alaihi salam ada di Syam. Dan Sulaiman itu memiliki angin yang begitu dan tintang untuk membawanya ke negeri yang kami berkahi padanya. Ayat yang berikutnya, yang keberapa? Keempat. Di surat Saba. Di surat Saba kisah antara Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Saba. Saba di Yaman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayra siru fiha layali wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri kampung-kampung yang kami berkahi, maksudnya Syam, di antara negeri Sabak dan negeri-negeri Syam. Di antara itu aku menjadikan ada pula kampung-kampung di antara. Nah, qura allati barakna fiha di sini, kampung al-qura yang kami berkahi, kampung-kampung yang kami berkahi ini adalah negeri Syam, tempatnya Nabi Sulaiman. Maka berjalanlah kalian di kampung-kampung tersebut dengan aman, siang maupun malam. Ayat yang terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan ini. Di surat Al-Qasas ayat 30. Sebenarnya sebagian ulama menyebutkan bahkan ada 9 ayat, tapi kita ringkas menjadi 5. Karena masih banyak hadis-hadis yang akan kita sebut. Sementara waktu kita sampai jam 9.50 tadi. 45 ya? 9.50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadi al-ayman fil buq'ati al-mubarakati min asy-syajarah." Tentang Maryam alaihi salam. Falamma ataha nudiya, tatkala ia mendatanginya, nudiya min syati'il wadi al-ayman, maka diseru dia dari sisi lembah yang sebelah kanan. Fil buq'ah, di tempat al-mubarakah, di tempat al-mubarakah yang diberkahi. Buq'ah itu tempat minas syajarah, dari pohon. Karena Maryam ketika akan melahirkan dia bersandar di bawah pohon-pohon. Dan itu terjadinya di negeri Syam. Disebutkan di sini al-buq'ah al-mubarakah, tempat yang diberkahi. Maka berdasarkan ayat-ayat ini tidak diragukan lagi bahwasanya negeri Syam tersebut, termasuk di sana Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina, semuanya itu termasuk semuanya negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis sangat banyak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan karena keutamaan di hadis inilah yang mendorong dia untuk tinggal di negeri Syam tersebut. Di sana kata dia, di sana saya menimba ilmu dari ulama-ulama. Dulu waktu itu pernah saya hadir di majelis di rumah Syekh Habib. Yang hadir sedikit waktu itu, pustakanya. Duduk di pustaka itu malam Jumat. Sedikit. Kemudian ada salah seorang teman dari Oman bertanya kepada Syekh, Syekh, sudah lama sekali ini ada sebaran tentang Syekh di Yordan, salah seorang Syekh di Yordan, fatwa-fatwa tentang Syekh di Yordan begini bacakan. Mungkin Anda sudah dengar masalah-masalah seperti itu. Syekh Habib itu subhanallah, spontan dia berkata, dia jangan campur urusan ulama. Mereka itu ikhwanuna, kawan-kawan kami, saudara-saudara kami di negeri Syam, mereka ahli Syam. Kami tidak tahu apa itu Syam, kami tidak tahu apa itu ahli Syam. Mereka saudara-saudara kami di Syam. Beliau ingin memberikan keutamaan Syam dan ulama-ulama setelah ini di sana. Usuk, kamu menuntut ilmu dia. Tidak perlu campur urusan ulama seperti itu. Syekh marah. Saya sampaikan ini menunjukkan bagaimana para ulama mereka mengenali keutamaan negeri Syam dan juga ahli ilmu serta ulama-ulama. Dan saya hadir. Nah, hadis tadi tentang keutamaan negeri Syam ini antara lain. Yang pertama yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ahmad At-Tabrani
Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina." Ya Allah, berkahilah untuk kami di Syam kami dan di Yaman kami. Lihat dua tempat ini. Sekarang sedang bergejolak bergejolak. Di Syam kaum muslimin ditindas oleh orang Syiah. Di Yaman juga terjadi gejolak melawan orang-orang Syiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina." Ya Allah, berkahilah untuk kami di Syam kami dan di Yaman kami. Mungkin ada yang bertanya, kok Syam dan Yaman yang disebutkan Mekah Madinah mana? Ya sudah jelas Mekah Madinah itu diberkahi. Itu sudah pasti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Itu sudah pasti. Sahabat yang mendengar itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, wa fi najdina, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga najd kami wahai Rasulullah." Rasulullah menyebutkan Syam dan Yaman, lalu sahabat berkata, "Bagaimana dengan najd?" Dan najd juga diberkahi ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi, "Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina." Ya Allah, berkahilah Syam kami dan juga berkahilah Yaman kami. Sahabat kembali bertanya, "Najd ya Rasulullah?" Kemudian yang ketiga kalinya kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hunaka zalazil wal fitan." Di Najd itu akan terjadi zalazil, gempa-gempa dan fitnah, goncangan dan fitnah. Wa biha yaqnu qarnu syaitan, dan di Najd itu terbitnya tanduk syaitan. Najd itu daerah Irak sana. Irak dan Irak. Makanya di sana bergejolak dari dahulu. Ada yang menyimpangkan hadis ini, lalu mereka setelah mereka simpangkan, mereka arahkan kepada dakwah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena itu di Najd. Padahal dakwah itu sudah menyeluruh semua ini di seluruh dunia, bahkan walaupun berpusat di Arab Saudi. Arab Saudi bukan Najd saja, di sana ada Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Jadi hadis yang pertama tadi, doa Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan Syam dan juga Yaman. Rasulullah yang mendoakan keberkahan untuknya. Hadis yang kedua dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tabrani dan juga oleh Al-Hakim berdasarkan syarat Syaikhan dan juga oleh Syekh Al-Albani. Semoga Allah merahmati semua. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'allif Al-Qur'an min ar-riqa. Ini menyusun Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an ditulis terpisah-pisah. Jadi disusun lembaran-lembarannya dari kayu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lisyam, tuba lisyam." Tuba itu keberkahan, keberuntungan, kebaikan. Keberuntungan, kebaikan untuk Syam. Kami pun bertanya, "Li'ayyi dzalika ya Rasulullah?" Kenapa Syam itu beruntung wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala li'anna malaikat ar-Rahman, karena malaikat ar-Rahman, malaikat Allah, basitatu ajnihataha 'alaiha, karena malaikat ar-Rahman membentangkan sayap-sayapnya menaungi negeri Syam. Karena keberkahannya tadi, malaikat itu menyukai negeri Syam. Jadi keberkahan, kebaikan, keberuntungan untuk negeri Syam. Dan juga di akhir zaman ketika terjadi perang besar, malhamah kubra antara kaum muslimin dan kaum kufar, maka di negeri Syam lah tempat kaum muslimin, benteng-benteng kaum muslimin. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ini hadis ketiga tentang keutamaan negeri Syam. Kata Rasulullah SAW, "Satujannaduna ajnada." Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa tentara, pasukan-pasukan. Jundan di Syam, wa jundan bil Iraq, wa jundan bil Yaman. Satu kelompok pasukan di Syam, satu kelompok pasukan di Irak, satu kelompok pasukan di Yaman.
Abdullah bin Hawalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khirli ya Rasulullah, in adraktu dzalik." Wahai Rasulullah, pilihkan bagiku kawasan atau tempat mana, pasukan mana yang aku pilih ketika itu terjadi. Ketika aku mendapati itu terjadi. Ini menunjukkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan itu. Kalau seandainya itu terjadi, dia tanya kepada ahli ilmu. Tentunya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi seperti itu, kemana saya harus pergi? Apa yang harus saya pilih? Begitu juga ketika terjadi fitnah, kekacauan, syubhat dan segala macam, tempat kita kembali adalah ulama. Bertanya kepada ahli ilmu, meminta nasihat, meminta petua, penjelasan dari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Alaika bisyam, fa innaha khiratullah min ardi, yujtaba ilaiha khiratuhu min ibadihi." Wajib atasmu atau hendaklah kamu memilih negeri Syam, karena sesungguhnya negeri Syam tersebut adalah pilihan Allah, khiratullah min ardi, dari buminya di akhir zaman. Yujtaba ilaiha, dan yujtaba itu dibawakan, seperti diseret, dibawa, digiring kepadanya kebaikan-kebaikan dari hamba-hambanya. Fa'amma in abaitum fa'alaikum biyamanikum. Kalau kalian tidak mau ke negeri Syam, pilih Yaman. Wasqu min ghururikum, dan minumlah dari telaga-telaga kalian. Fa inna Allah tawakkala li bisyam wa ahlihi. Sesungguhnya Allah tawakkala li, Allah berserahkan untuk Syam dan ahlinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, dan juga Syekh Al-Albani mengatakan sahihul jiddan, sahih sekali. Nah, ketika terjadi kacauan di akhir zaman, maka Rasulullah SAW menyarankan untuk memilih negeri Syam, bergabung dengan ahli sunnah di sana. Jika tidak, maka diamkan. Hadis yang kedua, hadis yang lebih jelas dan tegas. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ra'aitu amudal kitabun tuzi'an min tahta wisadati. Fanadhartu fa idza huwa nurun sati'un amida bihi ila Syam. Ala inna al-imana idza waqa'atil fitan bisyam." Sesungguhnya aku bermimpi melihat penyangga Alkitab itu dicabut dari bawah bantalku. Dan aku melihat penazarku, tiba-tiba ada cahaya yang memancar mengarah ke negeri Syam. Ada cahaya yang mengarah ke negeri Syam. Ketahuilah sesungguhnya keimanan itu ketika terjadi fitnah berada di negeri Syam. Namun perlu diingat, tetap saja harus ada tolak ukur, barometer, untuk mengukur keimanan ini. Bukan setiap yang ada di Syam lalu dikatakan keimanan kan di sana. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga di dalam hadis lain menyatakan, mereka yang betul-betul memegang teguh keimanan di sana itu adalah Taifah Mansurah, kelompok yang terlalu sedikit, tidak banyak. Dan nanti disebutkan di dalam hadis. Sehingga jangan sampai ada nanti yang beralasan semua yang ada di Syam itu yang melawan orang-orang Syiah Nusairiyah sekarang, maka dianggap di sana mereka itu adalah buta. Kita mesti bergabung dengan mereka, karena gerakan-gerakan seperti ISIS juga di Syam, ya kan? Tetapi kalau kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sepak terjang mereka ini sangat jauh dan sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat sallallahu alaihi wasallam dan juga pemahaman para ulama. Jadi harus diukur dan ditimbang. Tinggal 10 menit jauh-jauh dari Pekanbaru, 1 jam setengah naik pesawat, tinggal 10 menit lagi kan? Nggak apa-apa.
Dan Syam di akhir zaman, wahai saudariku, tempat dikumpulkannya manusia dan tempat mereka dikumpulkan di akhir zaman, dan juga setelah hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan di sana. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dzar, "Asy-Syam ardul mahsyar wal mansyar." Syam adalah negeri tempat dikumpulkannya manusia. Di akhir zaman akan muncul api dari Hadramaut mengiring manusia ke negeri Syam. Dan juga di sana setelah dibangkitkan mereka berkumpul. Dan hadis ini dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah taala haditsun sahih. Terakhir hadis yang terakhir dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam," apabila ahlus Syam telah rusak, "fala khaira fiikum," tidak ada kebaikan pada kalian. "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin," dan akan ada segolongan umatku mansurin, ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sekelompok, mereka itu tidak banyak. La yadurruhum man khazalahum, tidak ada yang membahayakan mereka. Orang-orang menghinakan mereka tidak akan bisa membahayakan mereka hatta taqumus sa'ah. Imam Ahmad mengatakan, yang dimaksud Ta'ifah Mansurah di sini kata Imam Ahmad, hum ahlus Syam. Mereka adalah ahlus Syam. Ini keutamaan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana yang saya katakan tadi, ayat-ayat dan hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Syam, negeri Syam, dan juga ahli. Tapi sebagaimana yang saya katakan, keutamaan suatu tempat tidak menjamin utama orang yang ada di sana, kecuali mereka berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Salman Al-Farisi, suatu hari Abu Darda menulis surat kepada Salman Al-Farisi. Darda di Syam, Salman ketika itu di Madinah, ditulisnya surat, "Halumma ilal ardil muqaddasah." Wahai saudara, mari segera menuju ardul muqaddasah, bumi yang suci. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjawab, "Innal arda la tuqaddisu ahadan, wa innama yuqaddisu al-insan amaluhu. Wa innama yuqaddisu al-insana amaluhu." Mari ke negeri muqaddas, negeri yang suci. Apa kata Salman? Tanah atau bumi negeri ini tidak membuat seseorang menjadi suci. Yang membuat seseorang suci itu adalah amalannya. Bahkan Nabi SAW berkata kepada putrinya, "Fatimah, ya Fatimah, silakan minta apa yang kau inginkan dari hartaku. Fa inilah ummi anki min Allah syai'an." Sedikit pun tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah. Nasab tidak akan menyelamatkan. Tempat tidak akan menyelamatkan. Sebagaimana Mekah, Madinah, yang juga lebih utama daripada Syam, tidak akan bisa menyelamatkan seseorang sekalipun dia berada di sana, kecuali dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan pemahaman para salaful ummah dan mengamalkannya. Namun kita sebutkan keutamaan ini agar kita mengerti bahwa ini bagian dari akidah kita. Karena negeri Syam menjadi sasaran musuh-musuh Allah, sehingga dari dahulu mereka berusaha untuk menguasainya sampai sekarang. Mulai dari penjajahan Perancis, lalu mereka serahkan kepada orang-orang Nusairiyah, orang-orang Syiah, dan mereka yang selama ini merusak negeri-negeri kaum muslimin di Irak dahulu. Mereka juga yang membiarkan orang-orang Tatar masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, lalu mereka pula orang Syiah yang memerintahkan, yang menyarankan kepada orang-orang Tatar, orang-orang Mongol untuk membunuh khalifah seperti itu. Dan mereka yang membumi-hanguskan negeri-negeri kaum muslimin. Maka perjuangan kaum muslimin di sana menghadapi orang-orang Syiah Nusairiyah dan menghadapi orang-orang kafir yang membantu mereka, menghadapi ahlul bid'ah yang mengaku-ngaku menegakkan agama tetapi malah memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kufar seperti kaum Khawarij, seperti kelompok-kelompok ISIS yang di sana yang memerangi dan menghambat perjuangan kaum muslimin, memerdekakan diri mereka dari belenggu orang-orang Syiah yang ingin memperbudak dan memperlemah kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri Syam memancarkan cahaya. Sekalipun musibah nestapa sekarang mendera negeri Syam dan penduduknya, tapi dari sanalah terbitnya hati. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tamkin, an-nusrah, kemenangan, kekuatan, kekuasaan kecuali setelah diuji dahulu.
kaum muslimin diuji. Sehingga dari sana nampak siapa yang benar-benar berjuang untuk Islam, siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan agama, siapa sebenarnya at-Thaifah al-Mansurah yang memang berhak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Syam itu tidak akan berakhir begitu saja sampai akhir zaman, sampai Imam Mahdi diturunkan, sampai Imam Mahdi muncul, sampai Nabi Isa diturunkan, gejolak di negeri Syam akan selalu ada sampai akhirnya nanti Dajjal muncul, bahkan kaum muslimin berperang melawan mereka, bahkan sampai Ya'juj Ma'juj mengepung kaum muslimin di negeri Syam juga. Akhir zaman akan senantiasa ada ujian dan cobaan, gejolak yang di sana dipilih para syuhada, orang-orang soleh, para pejuang, para mujahid, ulama-ulama dan semuanya yang betul-betul berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Doa kita senantiasa untuk saudara-saudari kita. Sumbangsi kita, kepedulian kita selalu kita curahkan untuk mereka. Kaum muslimin di Suriah dan di Syam secara umum semuanya menjadi pusat perhatian kita, dan kita senantiasa bersama saudara-saudara kita laksana satu tubuh, saling merasakan sakit satu dengan yang lain. Saya mohon maaf, saya sudah siapkan beberapa kumpulan makalah, tetapi waktu kita tidak memungkinkan karena kita juga akan mendengarkan paparan dari Ustaz Sa'ad hafizahullah taala tentang kondisi terkini negeri Syam dan juga perjuangan kaum muslimin di sana. Baiklah, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan